Selamat pagi adik-adik kelas 4 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Dan pembelajaran ke-1, halaman 96 sampai 101. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu 1. Membuat layang-layang. 2. Melakukan percobaan. 3. Melakukan identifikasi sumber energi alternatif. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. 2. Siswa mampu membuat layang-layang dengan tepat. 3. Siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. 5. Siswa mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. 6. Siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu peralatan pembelajarannya. Siapkan alat tulis, buku tulis, dan jangan lupa buku siswa. Siap? Mari kita mulai. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Ayo mencoba. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut. Lalu buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Siap? Nah, lantas bagaimana cara membuat layang-layang? Ada yang bisa? Bahan-bahan yang dibutuhkan. 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Bisa juga menggunakan kertas minyak yang berwarna-warni itu ya. 2. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. 3. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. 4. Benang wol. 5. Gunting. 6. Lem. Baik, ini ada contoh video cara membuat layang-layang. Nah, ini kita siapkan dulu rangkanya yang terbuat dari bambu. Kita raut dulu bambunya supaya sesuai keinginan kita besar kecilnya ya. Supaya halus juga tentunya. Agar nanti lebih mudah dalam proses pembuatannya. Nah, ini kita raut terus sampai halus. Nah, ini kita perhalus lagi, mungkin bisa menggunakan amplas. Nah, kalau dirasa sudah halus cukup. Nah, ini langkah yang pertama ya, letakkan bambu secara menyilang. Nah, harus pas ya, antara yang kanan sama yang kiri panjangnya harus pas. Lalu 2, ikat bambu dengan menggunakan benang. Tengahnya sini ya. Tuh. Kemudian nanti kalau tengahnya sudah, benangnya dipotong. Selanjutnya ikat keempat ujung bambu dengan benang. Nah, ujung-ujungnya ini bambu diikat dengan benang. Nah, ini sudah jadi ya. Selanjutnya
Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran atau bisa juga kertas minyak yang berwarna merah seperti ini ya. Lalu jiplak. Nah, dijiplak seperti ini. Kita potong kertasnya lebih kecil untuk mempermudah saja supaya nanti menjiplaknya tidak terlalu besar. Nah, oke, kalau sudah kita gunting, paling tidak tambahkan 2 cm untuk garis gunting ya, karena itu nanti akan kita lem pada benangnya. Nih, diberi 2 cm. Selanjutnya gunting kertas koran tepat di atas garis. Selanjutnya kita kasih lem di bambunya sini. Kemudian rekatkan kertas ini sampai menutupi bambu. Selanjutnya kita lem ini ya, pinggir-pinggirnya pada benang tadi yang sudah diolesi oleh lem. Rapikan agar bentuknya lebih indah ya. Nah, ini hampir jadi. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, ini dia layang-layangnya sudah jadi. Nanti kalian bisa juga buat lubang di tengah sini ya, di tengah-tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Lalu masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Nah, kemudian nanti ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka yang bawah sini ya. Jadi dari titik sini benangnya sampai sini. Jelas begitu? Nanti bisa kalian coba sendiri di rumah, oke? Kalau sudah jadi layangannya, kalian juga bisa coba mainkan layangannya bersama teman-teman atau mungkin orang tuamu ya. Nah, layang-layangmu sekarang bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu terbang. Senang kan? Ayo membaca. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. 1. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. 2. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. 3. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. 5. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. 6. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai.
Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Setelah selesai membaca tadi dan mendengarkan, mari kita buat peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada orang tuamu. Bisa? Bagaimana peta pikirannya? Nah, seperti ini ya bentuknya. Ini lalu tengah-tengah isinya apa? Tadi judulnya energi alternatif. Kemudian samping-samping sini apa? Ada yang bisa? Saya bantu ya. Misalnya 1, matahari. Matahari adalah energi utama di bumi. Ya, bisa kalian tulis poin-poin pentingnya saja. Kemudian 2, angin. Sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin. Nah, kira-kira ini informasi penting tentang angin. Lalu yang ketiga, air. Apa informasi pentingnya? Nah, coba silakan nanti kalian tulis sendiri ya. Kalian buka lagi slide sebelum ini tentang bacaan energi alternatif. Bisa? Atau bisa juga kalian lihat ini di buku siswamu ya, pembelajaran 1 halaman 99. Nah, ini nanti kalian bisa baca ulang lalu kalian coba isi di sini ya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman bakar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, mengganti bahan bakar minyak bumi, karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, sekarang coba tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Bisa ya? Nah, baik. Hari ini kita sudah belajar banyak tadi. Sekarang kita coba refleksi ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Sikap apa yang kalian perlukan saat melakukan kegiatan-kegiatan hari ini? Hal lain apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti ini bisa kita lakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan. Jika dalam pembelajaran tentunya adalah pembelajaran. Nah, sehingga kita bisa lebih memahami tentang apa yang sudah kita lakukan.
Silahkan nanti kalian juga bisa kerjasama dengan orang tua ya. Misalnya mainkan layang-layangmu dengan teman-teman di sekitar lingkungan rumahmu. Nah, asik sekali kan bermain layang-layang. Ceritakan pengalamanmu kepada teman-teman. Bisa juga kepada orang tua ya. Baik, sekian dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video-video dari kami. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya ya. Dadah.